Pemirsa, apa kabar daftar pencarian orang atau DPO kasus Vina dan Eki? Pertanyaan ini entah telah dijawab oleh polisi, terutama Polda Jawa Barat, setelah Peggy Setiawan menang pra-peradilan pada bulan Juli lalu. Membekuk DPO sangat harus dilakukan untuk membuktikan bahwa kasus kematian Vina dan Eki adalah kasus pembunuhan dan bukan kasus kecelakaan. Tapi orang yang disebut sebagai DPO itu benar-benar ada atau fiktif. Topik ini akan kami bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Wakapolri tahun 2013-2014, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, dan pakar hukum pidana Asmi Syahputra. Pak Asmi, Pak Ugro, terima kasih sudah hadir di studio. Saya ingin mulai dulu ke Pak Asmi. Kita buka-bukaan lagi, Pak, tentang DPO. Fiktif atau beneran ada? Dan kalaupun fiktif, dari mana kesimpulan itu muncul? Ya, dalam satu perkara pidana, maka pintu masuk menjadi penting. Kalau kita lihat pintu masuknya, LP-nya kan tanggal 31 Agustus 2016. Ya. Di 31 Agustus 2016 itu bermula kalau kita lihat BAP-nya jam 18.30. Yes. 18.30 bermula dari ketemunya di teleponnya Aep sama Dede pada waktu itu 16.30. Ya. Terus 5 menit dari situ setelah ditelepon mereka sampai di TKP langsung angkut. Oke. Terus berarti itu ada spare waktu 18.30, 16.30. Ya. Oke. Terus itu langsung dibawa ke unit narkoba untuk dilakukan interogasi. Ada 2 jam. Tapi yang jadi masalah adalah itu kan bagaimana orang, jadi Pak Rudiana sudah sebutkan di dalam BAP-nya pada waktu itu kita lihat BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus tersebut bahwa ada orang yang 11 orang, 8 orang dan 3 orang katanya itu sudah dinyatakan kabur. Di dalam BAP nomor 10 itu tadi juga disebutkan bahwa Pak Rudiana dengan timnya, rekannya itu sudah ke desa yang namanya Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, yang kalau dari petanya itu adalah arah ke Brebes. Oke. Oke ya. Dan dari katakanlah Desa Mundu ke Polres itu memakan waktu kalau naik kendaraan 40 menit. Jadi PP itu udah hampir 80 menit. Ya. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada 8 orang yang diperiksa, ditangkap, diangkut ya. Dalam waktu spare 2 jam, terus dia harus ke Desa Banjarwangun tadi. Ya. Dia katakan, karena itu terkonfirmasi, karena bahwa beliau sudah ke rumah pelaku dan rekannya. Pelaku siapa yang dimaksud, Pak? Yang DPO tadi, yang kabur. Jadi 8 kan diangkut tuh. Dia bilang dia sudah ke sana. Itu terkonfirmasi dalam berita acara sidang. Tapi apakah kalau memang mereka fiktif, apakah di situ disebutkan salah satu dari 4 itu, 3 atau 4 itu? Yalah, sekarang kita lihat. Polisi membuat pada waktu itu ada namanya atas nama Peggy, tanggal 15 September, pada waktu di Reskrim, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar pada waktu itu bikin 4 DPO. Tanggal 15 ini dah. Ada Panji, ada Dani, ada Peggy Perong, dan ada Andi. Oke. Jadi bagaimana Pak Rudiana bisa tahu, jadi ini adalah kalimatnya Pak Rudiana tanggal 31 padahal Aib belum diperiksa, Dede belum diperiksa, orang-orang ini kita belum tahu segala macam, tapi sudah disebutkan. Ada loh nama-nama ini. Padahal interogasinya hanya berapa menit tuh untuk 8 orang. Secara umum saja, baik orang umum, atau katakanlah siapapun yang punya pengalaman melakukan pemeriksaan, itu tuh kayaknya nggak mungkin. Rasanya tidak mungkin. Dalam time frame segitu singkat. Dalam time frame 2 jam tadi harus ke arah Desa Banjarwangun. Dan ingat ya, waktu dia melakukan itu sudah dia temui ke rumahnya, dalam hukum itu namanya penggeledahan. Karena masuki ke rumah orang. Ya. Berarti di situ harusnya di dalam berita acara DPO Polda udah jelas. Namanya siapa, nama jelasnya siapa, bapaknya siapa, fotonya ini juga udah jelas. Karena dalam penggeledahan itu atau mereka turun ke sana itu tuh harus ada kepala desa atau ketua RT-nya segala macam. Dan sayangnya itu tidak terkonfirmasi. Hanya seolah di timnya Pak Rudiana aja yang menyatakan. Pak Rudiana dan teman-temannya kemarin yang turun dalam tim tersebut. Jadi ada pelanggaran, satu dia sudah sebutkan nama sebelum itu, kedua penggeledahan yang dilakukan atau turun tadi tidak tervalidasi. Gitu loh.
Pak, ini bagaimana? Karena seharusnya kalau tervalidasi muncul bahwa kami sudah ke lokasi sehingga waktu dalam persidangan muncullah kepala dusunnya atau kepala desanya. Oke. Ini tidak ada dan akhirnya kita bisa lihat dalam surat keterangan DPO tidak ada ciri-ciri spesifik, tidak ada alamat jelas. Padahal dia kan sudah ke lokasi rumah. Rumah itu kan entitas yang di situ sudah ada orangnya. Jadi patut diduga dalam rentang waktu 16.30 sampai beliau membuat laporan palsu tadi, laporan kepolisian 18.30, ini rasanya tidak mungkin. Pak Asmi, bukankah kalau kita sebut nama Peggy, entah itu Peggy Peron, entah itu Peggy siapa yang dimaksud dalam DPO itu, sempat ada ini brosur atau yang selebaran DPO, ada ciri-cirinya, disebutkan kupingnya, ada tindiknya, dan segala fisiknya disebutkan di situ. Kemudian kalau kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah semuanya fiktif, bagaimana kemudian kita bisa memahami ini sebagai suatu skenario? Kalau memang ada sosok orang yang disebut Peggy itu, kita berangkat dari Peggy dulu. Yang jelas, saya tidak melihat dalam surat DPO yang dikeluarkan, daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh Peggy, tidak ada ciri-ciri yang tindik segala macam. Yang dijelaskan adalah tinggi 160, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Boleh ditunjukkan di kamera, Pak Asmi? Ya, tidak ada nih. Kalau kita bilang yang dikeluarkan tuh sangat umum sekali, Desa Banjarwangu, Kabupaten Mundu, padahal udah di 7 rumah. Itu juga hal yang sama terhadap Panji, Dani, dan Andi? Oh iya, sama. Semua tidak ada ciri-cirinya? Tidak ada ciri detail, padahal syarat DPO itu salah satunya harus melampirkan foto. Ini ada Panji yang juga tidak muncul namanya, tapi udah disebutkan. Oke. Ada Dani juga. Ini ada 4 nih namanya. Tapi yang dimasukkan ke dalam berita acara, termasuk dakwaan hanya 3. Sekali lagi kalau saya lihat, peran-peran Andi, Dani, dan Peggy Peron ini kan peran-peran vital. Yang menusuk pakai samurai, yang memerkosa segala macam, ya kesannya supaya dibentuk itu sadis. Ya kan, sadis, kejam, segala macam. Main actor-nya. Ya, jadi ini adalah pelaku utama, kita bilang gitu, tapi by design. Karena dari keterangan yang lain kan cuma bawa bambu, mukul, segala macam. Oke. Gitu. Ini yang kita lihat, kok bisa 18.30 tanggal 31 Agustus udah ditentukan. Oke, ini sebagai pengetahuan publik. Pak Ugro, apa yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian ketika menetapkan seseorang sebagai DPO? Apa yang langsung dilakukan? Ya, kembali kepada peristiwanya dulu. Ya, kalau menurut ceritanya si Aibtu Rudiana ini kan, dia melihat, mendengar, dan mengalami sendiri seperti itu. Padahal itu benar-benar adalah keterangan palsu. Ya kan? Nah, yang kedua, kalau dia merasa mengetahui, mengalami dan mendengar sendiri, ya kan? Dia pangkat Aibtu. Bisa menangkap beberapa orang, 8 tadi, 3 yang masih DPO, kemudian melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda itu berapa? Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, ini kan luar biasa. Tapi itu atas seizin Kasat Serse. Seizin, tapi seizin itu kan harus seizin diambil alih. Kalau seorang Kasat Serse mengizinkan, dia tidak mengambil alih dan diserahkan Aibtu, menurut saya itu juga salah fatal. Kalau seorang Kasat Serse sudah tahu dan ini peristiwa ada 2 orang yang meninggal, harusnya ditangani oleh Kasat Serse di situ. Jadi menurut saya penentuan DPO tadi, karena tadi dijelaskan sama Bang Asmi tadi terlalu pagi, DPO ini tidak semudah seperti membuat daftar pesanan kalau mau pesan makanan, bukan. Harus dibuktikan dengan peristiwanya apa, alat buktinya apa, kemudian perannya bagaimana nih. Nah, kalau misalnya dia peran utama, sekarang 8 yang ada ya udah misalnya ditahan dulu nih. Dalami dulu yang 3 ini dicari, bukan dibikin DPO. Kalau dibikin DPO itu nanti kira-kira oke lah, berkas kalau mau masuk ke jaksa kan di pengiriman berkas pertama, kemudian kembali lagi bolak-balik itu, terakhir DPO nggak ada masalah. Tapi kalau kita mengikuti skenario ini, Pak Ugro, DPO itu kan tujuannya supaya masyarakat juga turut membantu melaporkan ketika orang atau fotonya yang ada di DPO itu mereka jumpai di satu tempat, misalnya seperti itu kira-kira. Dan itu untuk membantu polisi dalam pencarian, namanya juga daftar pencarian orang. Tapi apakah cukup dengan selembaran seperti itu? Ya,
kan ada manajemen penyidikan berdasarkan peraturan Kapolri. Saya mikir begini, DPO seorang tersangka tuh alat buktinya cukup nggak di situ? Kalau setiap status tersangka dipanggil 2 kali tidak bisa DPO, berapa DPO? Oke. Nah ini yang kadang-kadang terlalu mudah membuat DPO seperti itu. Jadi DPO itu menurut saya nih pengalaman, sebaiknya kalau sudah diserahkan P21 lengkap, baru dibuatkan DPO. Ini belum tertangkap sampai sekarang, sampai diserahkan itu. Kan ada penyerahan tahap 2 itu, dari penyidik ke kejaksaan. Sampaikan bahwa yang 3 tidak bisa ditangkap, itu DPO, itu nggak ada masalah. Tapi kalau di awal sudah DPO, buat apa ditulis dari awal sudah DPO di situ? Terlalu pagi, terlalu dini. Jadi apa Iya. kesimpulannya Pak Asmi? Ya, orang-orang ini adalah nama yang memang tidak ada, terbukti teman-teman kepolisian pada waktu tidak ada follow up, sampai akhirnya terjadi perhatian publik pada waktu itu. Jadi 8 tahun ya tidak ada follow up, apalagi dengan katakanlah ini unprofesional, unprosedural, gitu kan, bahwa bagaimana mungkin seorang Polda bikin ciri daftar pencarian orang tanpa foto, spesifik, dan segala macam. Biasanya teman-teman seperti yang tadi, kita harus memastikan bahwa orang ini benar-benar pelaku atau tidak. Jadi kan dari orang subjek hukumnya, tempatnya, dan waktunya. Gitu loh. Ini harus clear dalam tindak pidana umum. Jadi teman-teman kepolisian biasanya udah memastikan itu. Oh, ini loh rumahnya, sekolah terakhirnya di sini, kawannya di sini. Dia akan cek media sosialnya begini. Sehingga dapat nih, oh ternyata ini ada keterkaitan nih. Orang ini, geng yang 8 ini dengan ini. Tapi setelah kita lihat, ini kan terbukti akhirnya. Semua keterangan-keterangan yang timnya Pak Rudiana dalam persidangan pada waktu itu, yaitu ada Pak Rudiana, ada Pak Gugun, ada Pak Dodi, Pak Andi, itu kan dibantah semuanya. Bahwa keterangan itu tidak benar. Bahwa mereka membantah 8 terdakwa itu tidak benar gitu loh. Bahwa itu terjadi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, nama ini kok bisa muncul kabur dibilang oleh Pak Rudiana, padahal Dede belum diperiksa, Aep belum diperiksa. Gitu loh. Hanya bermodalkan interogasi yang sebenarnya sangat rawan. Teknik interogasi dalam tindak pidana umum itu tidak bisa serta-merta. Makanya tadi Kapolri bilang saintifik. Sayangnya semua udah bilang, baik Pak Dodi, baik Pak Gugun, Pak Andi, semuanya ngaku ada CCTV. Ya. Gitu loh. Kami sudah lihat CCTV di lokasi kejadian. Ingat loh, lokasi kejadian. Yes. Ada lokasi kejadian berarti ada peristiwa. Tapi kenapa tidak dibuka? Kalau itu adalah teman-teman yang katakanlah terdakwa hari ini atau terpidana 8 itu adalah pelakunya, tinggal buka. Ya. Tapi itu kenapa tidak dilakukan? Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini supaya bikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan ya lagi-lagi peristiwa perbuatan itu bisa jadi tidak ada atau ada orang lain sebenarnya yang melakukan, bukan orang yang 8 hari ini kita hadirkan. Komnas HAM sendiri sudah menyelesaikan penyelidikannya, sudah memiliki kesimpulan ada 3 pelanggaran dalam kasus ini, tapi sayangnya tidak bisa dibuka begitu saja. Ada oknum juga yang sudah diberikan sanksi, tapi lagi-lagi nama itu juga tidak dibuka. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Ugro, harusnya seperti apa Komnas HAM kalau sudah ada temuan itu dipublish kah, di follow up kah, seperti apa?